Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nafisah. Saya berasal dari 11 MIPA 3, absen saya 13. Di sini saya akan membawakan tentang jaringan ikat pada hewan. Nah, jaringan ikat pada hewan yang di sini saya ditugaskan cuma dua doang ya. Jadi jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Nah, di sini saya akan mereview macam-macam, terus pengertian, ciri-ciri, contohnya, gambar dari contoh, semuanya lengkap di sini. Jangan lupa ini cuma jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Marilah kita simak penjelasan saya di slide-slide yang telah saya siapkan. Ya, di sini kita akan menyimak namanya jaringan ikat pada hewan. Nah, ini pengertian dan fungsi jaringan ikat pada hewan. Jaringan ikat pada hewan itu jaringan ikat yang khusus memiliki fungsi khusus dan penting atau vital bagi makhluk hidup, khususnya hewan. Jaringan ikat pada hewan adalah yang menghubungkan dan menyatukan antara satu jaringan dengan jaringan lain. Kalau semisal jaringan ikat pada hewan ini enggak ada, akan sangat berfungsi, sangat berpengaruh pada jaringan-jaringan yang lainnya. Yuk, jaringan ikat pada hewan tuh ada dua, jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Mari kita simak satu persatu. Nah, ini dia jaringan ikat longgar. Jaringan ini merupakan jaringan ikat dengan sel yang jarang dan sebagian jaringannya tersusun matris berupa cairan, lendir atau muskus yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastis. Ciri-ciri dari jaringan ikat longgar yaitu serat tersusun longgar. Letak jaringan ini pada makrofag, sel plasma, sel tiang, dan juga sel lemak. Jaringan ikat longgar juga memiliki fungsi. Nah, fungsinya itu adalah untuk membungkus atau melindungi organ pembuluh darah dan saraf. Jadi, karena kita sudah membahas penjelasan, ciri-ciri, dan fungsi, mari kita ke slide selanjutnya, yaitu contoh gambar dari jaringan ikat longgar. Nah, ini dia contoh gambar dari jaringan ikat longgar tersebut. Jadi ada juga penjelasan apa itu tendon, epitendon. Pokoknya ini adalah salah satu contoh dari jaringan ikat longgar. Nah, selanjutnya jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat itu adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel yang fibroblast dan memiliki banyak serat. Nah, jaringan ini memiliki ciri-ciri dominasi oleh serat kolagen, karena itu bersifat tidak elastis. Tersusun dari sel-sel fibroblast, makanya tadi di awal udah disebutin kalau tersusun dari sel-sel fibroblast. Fungsi sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan ikat teratur, misal ligamen penghubung tulang dengan tulang, tendon penghubung otot dengan otot. Nah, jaringan ikat padat tidak teratur, misal pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Nah, ini pengertian lebih jelas dari macam-macam jaringan ikat padat itu tadi ya. Ada jaringan ikat padat beraturan dan tak beraturan. Kan ada dua jenisnya itu tadi. Jaringan padat beraturan itu yang ditemukan di daerah yang menimbulkan kontraksi menuju satu arah. Dinamakan beraturan karena serat-serat dari penyusunnya sangat teratur, sejajar, dan searah. Jaringan padat tak beratur itu tadi jaringan yang terletak di kawasan yang memerlukan tekanan peregangan menyebar ke seluruh penjuru sel. Pada kondisi ini menciptakan serat-serat berbentuk berkas, anyaman, dan arah tidak menentu. Makanya tadi ikatan padat beraturan itu yang beraturan arahnya, serat-seratnya juga beraturan, sedangkan jaringan ikat padat tak beraturan itu yang serat-seratnya berbentuk berkas, anyaman, dan arahnya tidak menentu. Makanya karena arah tidak menentu itu jadi ikat padat tak beraturan. Begitu hasil ngapalinnya ya. Nah, itu tuh contoh dari gambar jaringan ikat padat pada tendon. Terus slide selanjutnya,
itu adalah contoh dari jaringan tidak teratur pada dermis. Nah, sekian, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari aku ya tentang macam-macam, ciri-cirinya semua itu tadi sudah dirangkum di slide-slide yang sudah ditampilkan. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat anak-anak kelas buat like and comment-nya di bawah. Ya di bawah sendiri nanti ya. Jangan lupa like sama komennya buat anak-anak kelasku. Terus semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.